Shalom, selamat malam teman-teman semua. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu beserta dengan kita. Pada malam hari ini, mari kita siapkan hati pemikiran kita. Mari kita fokuskan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita berdoa pembukaan, kita angkat pujian yang berkata, hanya Kau. Segala ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat orang-orang di sekitar kita yang selalu ada bersama-sama dengan kita, baik itu
keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, bahkan orang yang membenci kita. Mari kita mendoakan mereka. Mari juga kita berdoa untuk pendidikan, pekerjaan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Dan mari dengan penuh kerendahan hati kita, mari kita mengakui segala dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, yang telah mengecewakan hati Tuhan, yang telah menyakiti hati Tuhan, agar kehidupan kita dapat layak di hadapan Tuhan.
Selamat malam Bapak, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang tentunya dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan hebat kami Tuhan, tapi semua kan anugerah Tuhan yang tentunya dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah menaikkan segala ucapan syukur ke dalam tangan-Mu Tuhan lah. Biarlah doa syukur kami Tuhan dapat Tuhan jawab sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Dan karenanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, meskipun pada saat ini kita masih dalam keadaan COVID, tapi saya yakin dan percaya sukacita kita tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian yang berkata Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, Apa yang tak
Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjalan. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita lagi walaupun lewat tayangan video pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau melihara kami dari hari ke hari ya Tuhan. Terlebih kami mau bersyukur kepada Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan bagi kami lagi malam hari ini. Karena ada waktu yang begitu berharga bagi kami bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, melalui ibadah kami malam hari ini meskipun lewat tayangan ya Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Engkau Allah kami, Roh Kudus akan memampukan kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi secara khusus untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saya siapkan dari Markus pasal 8 ayatnya yang ke-34. Injil Markus pasal 8 ayatnya yang ke-34.
Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Sekali lagi, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya diberi tema hati seorang murid. Hati seorang murid. Tentu saja yang dimaksudkan murid di sini adalah murid Kristus. Nah, seperti apakah seharusnya hati seorang pengikut Kristus atau murid Kristus? Maka di dalam ayatnya yang ke-34 ini kita menemukan 3 hal yang Yesus sampaikan terkait dengan bagaimana seorang yang mengikut Kristus atau hati seorang murid Kristus. Yang pertama, diungkapkan di sini bahwa setiap orang yang mengikut aku maka ia harus menyangkal dirinya. Inilah hati seorang murid, dia harus menyangkal dirinya. Apa yang dimaksud dengan menyangkal dirinya? Menyangkal diri itu artinya bahwa kita mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita mengesampingkan tentang hasrat diri kita. Kita mengesampingkan tentang kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Nah, terkait hati seorang murid Kristus itu berarti dalam hal kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan diri kita, itu berarti kita rela untuk mengutamakan kepentingan Kristus. Itu yang pertama. Jadi hati seorang murid adalah seseorang yang menyangkal dirinya, yaitu seseorang yang mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri demi untuk kepentingan Kristus. Nah, sebagai aplikasi dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, maka tentunya di dalam mengikuti studi kita bukan berarti kita meninggalkan perkuliahan kita, tetapi bagaimana kita di dalam perkuliahan kita tetap mengutamakan yang namanya kepentingan Kristus. Sebagai mahasiswa, maka kita sebenarnya adalah duta utusan Kristus. Nah, ini yang penting kita ingat sebagai mahasiswa, bahwa di tengah-tengah kita menuntut ilmu, kita selalu sadar bahwa saya ada di sini untuk kepentingan Kristus. Nah, bersyukur bahwa ada wadah persekutuan-persekutuan, baik wadah Ekumenik Untat maupun juga persekutuan-persekutuan mahasiswa Kristen di fakultas masing-masing. Itu wadah yang sebenarnya menjadi sangat penting, di mana kita belajar untuk menyangkal diri, yaitu mengutamakan kepentingan Kristus di atas kepentingan pribadi kita. Yang berikutnya, Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Hati seorang murid adalah hati yang tidak mencari keuntungan, tetapi justru berpikir bagaimana kita rela berkorban demi menjadi berkat bagi orang lain. Itulah hati seorang murid. Jadi seorang murid Kristus itu yang menjadi pusat pemikirannya adalah apa yang bisa saya berikan bagi orang lain. Bagaimana hidup saya bermanfaat bagi sesama. Itulah hati seorang murid. Itu yang dimaksud memikul salib. Salib itu adalah tentang pengorbanan. Pengorbanan itu artinya kerelaan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang penting bagi kita pribadi-pribadi yang mengaku sebagai murid Kristus, maka seharusnya kita memiliki hati seperti ini, bahwa kita tidak mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi selalu berpikir apa yang saya bisa lakukan yang bermanfaat bagi orang lain, apa yang menguntungkan bagi orang lain. Itulah sebabnya ada bahasa yang populer, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, channel of blessing.
Jadi Tuhan telah memberkati kita, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita pun seharusnya berupaya untuk memberitakan Injil supaya orang lain pun diselamatkan. Itulah yang disebut memikul salib. Salib sekali lagi itu bicara tentang pengorbanan. Maka sebagai murid Kristus, kita harus rela berkorban. Kita harus rela memberi. Atau intinya adalah kita mau menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, kiranya komunitas kita ini, persekutuan kita ini menjadi komunitas di mana kita saling memberkati satu dengan yang lain. Dengan demikian, kita aktif di komunitas ini tidak didasari bahwa saya ada di sini karena mendapat berkat luar biasa, ya kan? Tetapi justru kita ada di sini karena kita rindu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah menjadi pengikat kita, kerinduan untuk menjadi berkat, bukan untuk mendapat berkat. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hati seorang murid, yaitu yang pertama menyangkal dirinya, artinya mengesampingkan tentang keinginan, hasrat, kepentingan diri. Tapi yang berikut adalah memikul salibnya, bicara tentang hasrat, kerelaan untuk berkorban. Tapi yang berikut, yang terakhir di sini katakan bahwa setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengikut aku. Ini bicara tentang kesetiaan. Seorang murid Kristus itu, dia memiliki kesetiaan di dalam dirinya. Artinya, kalau terkait dengan persekutuan kita ini, maka dia tidak hanya semangat-semangat di awal saja ikut persekutuan. Komitmennya kepada Kristus, kesetiaannya kepada Kristus membuat dia tetap semangat dari awal sampai akhir. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, dia tidak pernah menjadi kendor atau menjadi patah semangat mengikut persekutuan kalau dalam konteks persekutuan kita. Tetapi dalam konteks yang lebih luas lagi, dalam mengikut Yesus, dia tidak pernah berubah pikiran, apalagi menukarkan imannya kepada Kristus dengan hal-hal yang lainnya. Dia tetap ikut Kristus walaupun tantangannya berat. Nah, ada satu lagu yang menarik itu, lagu tua. Lagunya begini: saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itulah hati seorang murid. Dia menyangkal dirinya, dia memikul salib, dan menunjukkan kesetiaannya untuk mengikut Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk memiliki hati seorang murid. Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dan diberitahu tentang bagaimana hati seorang murid Kristus. Bahwa hari ini kami diajar seorang murid Kristus harus menyangkal dirinya, mengesampingkan kepentingan, keinginan dirinya demi untuk kepentingan Kristus. Bahkan memikul salib artinya ada kerelaan untuk berkorban, menjadi berkat bagi sesama. Dan bahwa ada kesetiaan untuk mengikut Kristus apapun yang terjadi. Terima kasih untuk kebenaran ini. Kiranya semua anak-anak-Mu yang mendengar dikuatkan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kepada Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk Bapak El Hayat sebagai pembina praise. Tuhan juga senantiasa mengaruniakan kekuatan kesehatannya
sukacita damai sejahtera ya Tuhan, supaya orang tua kekasih kami ya Tuhan, boleh menjalani hari-harinya penuh dengan sukacita, bahkan menjalani hari-harinya menjadi berkat bagi banyak orang, diberkati dalam segala tugas-tugasnya ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk panitia LDK, kiranya Tuhan juga terus menolong, memberkati, mengaruniakan hikmat bijaksana ya Tuhan, untuk dapat menyusun semua acara-acara terkait dengan LDK ya Tuhan. Berikan kerjasama yang baik, dana yang diperlukan Tuhan sediakan dan cukupkan semuanya. Upaya-upaya penggalangan dana ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan yang sangat baik, kami juga datang kepada Tuhan menyerahkan untuk anggota praise yang berulang tahun di dalam bulan ini. Kiranya Tuhan juga akan menolong, memberkati, supaya seiring dan bertambahnya usia mereka, kasih mereka kepada Tuhan juga semakin kuat, dan mereka semakin mengenal Tuhan. Mereka makin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan buat berhasil untuk apa yang dicita-citakan dan yang dikerjakan, khususnya di dalam studi mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan hati-hatinya ya Tuhan, supaya mereka kembali beroleh kekuatan yang baru ya Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh menjalani kehidupan mereka dengan kuat yang Kau berikan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, menyerahkan ya Tuhan untuk semua anggota praise yang saat ini sedang dalam studi ya Tuhan. Mereka yang sedang mengerjakan tugas akhirnya, bahkan kami berdoa menyerahkan untuk para alumni. Berkatilah mereka semuanya ya Tuhan, supaya mereka pun juga ya Tuhan dapat menyelesaikan semua tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Para alumni yang membutuhkan pekerjaan diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami datang lagi pada Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti situasi yang sedang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan wakilnya staf kepresidenan, aparat keamanan Polri dan tentara, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk tenaga medis ya Tuhan, dokter, para perawat ya Tuhan, Kau juga memberkati secara khusus ya Tuhan situasi bangsa kami atau dunia ini ya Tuhan, yang sedang dilanda wabah virus corona. Kami tetap berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong supaya semuanya ini segera berlalu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Dan saatnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian kepada kami ya Tuhan, dan kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, tuntunan bimbingan Allah Roh Kudus menyertai kami semua saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dalam mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.